Maria, teladan pelayanan, melayani tanpa iri hati. Menjelang pesta atau hari raya Maria dari Gunung Karmel, kita diajak untuk menimba satu teladan hidup dan model pelayanan dari Bunda Maria bagi para saudara dari Gunung Karmel, bagi pelayanan kita kepada Allah dan sesama. Satu model pelayanan dari Bunda Maria ialah melayani tanpa iri hati. Melayani tanpa iri hati. Nah, dasar permenungan ini diambil dari kisah Marta dan Maria yang sama-sama melayani Tuhan ketika datang ke rumah mereka. Kalau kita membaca secara cermat kisah Marta dan Maria yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus, Marta itu sangat dekat dan mengenal baik Tuhan Yesus. Nah, ketika ia melihat Tuhan Yesus tiba dari sebuah perjalanan, ia menyediakan diri untuk menerimanya. Nah, Marta itu tampak begitu antusias untuk menerima Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa ia mau berkomitmen untuk melayani Yesus. Nah, dikisahkan bahwa Marta memiliki saudara perempuan namanya Maria yang juga sangat baik dan saleh. Nah, Maria tampak sederhana pola pikirnya, di mana Yesus yang baru datang dari perjalanan tertentu, ya Tuhan Yesus tentu punya banyak pengalaman dan cerita. Maka Maria memilih untuk menemani Yesus, untuk mendengarkan cerita-ceritanya daripada menyibukkan diri di dapur bersama Marta. Nah, awalnya berlangsung normal dan baik-baik saja. Meskipun Maria menyibukkan diri di dapur dan Marta menyibukkan diri di dapur untuk menyiapkan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus, dan Maria memilih untuk duduk dekat dengan Tuhan Yesus. Awalnya biasa-biasa saja, normal. Kemudian apa yang terjadi? Terlalu sibuk melayani Marta, akhirnya ia mulai timbul kelelahan dan kerepotan untuk menyediakan segala sesuatu yang ingin ia berikan kepada Yesus. Nah, Marta mulai timbul iri hati terhadap Maria. Marta memiliki cara berpikir yang sangat rumit, yang cukup rumit. Ia mulai menilai cara yang dipilih Maria dalam melayani Tuhan Yesus itu tidak tepat. Terkesan Maria hanya duduk tanpa melakukan suatu aktivitas yang berarti. Berbeda dengan Marta yang mau melayani Yesus. Marta melakukan kesibukan untuk mempersiapkan makanan, minuman, dan segala sesuatu yang dianggap diperlukan Tuhan Yesus. Nah, dalam situasi seperti itu, Marta mulai menghakimi dan menyalahkan orang lain, menyalahkan Bunda Maria. Bahkan
Tuhan Yesus sendiri disalahkan oleh Marta. Sampai Marta mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Benar bahwa cara pandang Marta mengingatkan kita untuk cepat tanggap dan kreatif dalam menemukan cara-cara pelayanan kepada sesama. Namun di sisi lain perlu kita perhatikan bahwa Marta telah mengesampingkan keinginan orang yang dilayaninya. Pada kesempatan yang sama, akhirnya Tuhan Yesus itu menegur Marta untuk jangan khawatir. Jangan khawatir. Tindakan untuk ditegur oleh Tuhan Yesus itu ternyata sudah dilakukan sejak zaman Marta dan Maria. Dan ini sungguh-sungguh pengalaman real yang dialami oleh Marta, saudara Maria itu. Marta ditegur oleh Tuhan Yesus untuk jangan khawatir. Nah, ia ditegur oleh Tuhan Yesus. Belajar dari kisah ini ialah bahwa kita bisa saja ditegur oleh Tuhan Yesus saat kita melayaninya dalam atau melalui sesama. Apabila kita terlalu banyak mengeluh, komentar yang negatif tentang pelayanan orang lain, iri hati, membandingkan dan membeda-bedakan pelayanan kita dengan orang lain, itu Tuhan bisa menegur kita. Maka di sini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kegiatan untuk mendengarkan orang lain juga merupakan bentuk pelayanan kepadanya. Nah, mungkin hal ini tampak sederhana dan tidak banyak aktivitas. Padahal untuk mendengarkan seseorang yang sedang menumpahkan isi hatinya bukanlah hal yang mudah. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dari kisah di atas, kisah Marta dan Maria, apa yang mesti kita pelajari dari Bunda Maria dalam hubungannya dengan pelayanan kita sebagai saudara dari Gunung Karmel saat ini? Nah, mari kita timba satu kekuatan yang sangat sederhana tetapi memiliki pengaruh yang besar dari ibu kita Bunda Maria bagi para saudara dari Gunung Karmel zaman ini. Melayani tanpa iri hati. Bunda Maria teladan pelayanan. Mendengarkan, dalam tanda petik, mendengarkan adalah bentuk dari pelayanan itu sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, salah satu penyakit yang melanda hampir sebagian orang di zaman ini ialah aktivisme, yakni penyakit mental yang mendorong orang untuk terus bekerja atau melakukan suatu pekerjaan itu tanpa henti. Penyakit aktivisme dapat kita temukan dalam kisah Marta, saudara Maria, yang bekerja melayani Yesus di rumahnya. Pada saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Marta, saudara Maria sangat antusias, ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sangat antusias untuk melayani Tuhan Yesus dengan melakukan pekerjaan tanpa henti. Dan ini berbeda dengan Maria. Ia duduk di dekat Yesus untuk mendengarkan cerita dan berbagi kegembiraan bersama Tuhan Yesus. Nah,
Marta karena kecapean ya, karena kecapean melayani Tuhan Yesus, hanya karena kecapean, capek. Akhirnya ia mengintervensi Tuhan Yesus agar menghendaki dan memberitahu Maria untuk sama-sama bekerja melayani Tuhan Yesus. Nah, kerja kita mesti disertai dengan cinta dan ketulusan. Tanpa cinta dan ketulusan, maka iri hati akan mendominasi. Tanpa cinta dan ketulusan, maka iri hati akan mendominasi. Bekerja melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh Marta, saudara Maria itu sangat mulia, sangat mulia. Akan tetapi kualitas pelayanan menjadi redup apabila ada iri hati, timbul iri hati, memaksa dan saling mencurigai satu sama lain. Nah, sikap hati yang iri hati, sikap hati yang iri hati, memaksa satu sama lain dan saling mencurigai, ialah persis dilakukan oleh Marta. Namun ya, Maria itu berbeda dengan Marta. Status atau hubungan yang sama antara Maria dan Marta ialah sama-sama sebagai saudara, tetapi berbeda dalam cara dan tindakan pelayanan. Maria melayani Tuhan Yesus dengan pola duduk di dekat Yesus untuk mendengarkan, berbagi cerita dan pengalaman bersama Yesus, tetapi tidak iri hati, tidak memaksa, tidak mengintervensi Marta yang sedang bekerja. Nah, Maria memilih melayani Tuhan Yesus melalui jalan mendengarkan. Maka mendengarkan apa kata Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita untuk kemudian bagaimana kita mengatakan kepada Tuhan dalam pelayanan kita saat ini. Apakah kita mau melayani Tuhan dalam diri sama, penuh dengan iri hati dan keterpaksaan? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah kita mau melayani Tuhan dengan penuh kecurigaan dan ketidakikhlasan? Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Bunda Maria adalah model kebajikan dan kesaksian bagi pelayanan kepada Allah. Model kebajikan dan kesaksian Maria bagi pelayanan kepada Tuhan ialah mendengarkan, duduk di hadapan Tuhan dan bukan iri hati. Nah, mendengarkan apa kata Tuhan dan mengatakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita dan bukan iri hati dalam pelayanan. Nah, Bunda Maria bercakap-cakap ya. Bunda Maria itu bercakap-cakap dan mendengarkan dengan penuh kasih. Pasti tidak akan membosankan, melainkan menyenangkan dan menggembirakan. Sikap mendengarkan yang dilakukan oleh Bunda Maria adalah doa untuk mendengarkan Tuhan. Maka mendengarkan apa kata Tuhan adalah melayani. Dan sebelum melayani sesama, kita mesti terlebih dahulu mendengarkan Tuhan agar pelayanan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, inilah warisan iman yang diajarkan dan diberikan oleh Bunda Maria kepada kita, bagi dan untuk pelayanan kita saat ini, di sini, dan bukan nanti. Nah, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, mari kita melihat relevansi, teladan, dan model pelayanan Bunda Maria, yaitu mendengarkan dalam melayani Tuhan dalam konteks kita para saudara dari Gunung Karmel di zaman ini. Relevansinya seperti apa? Ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Ada yang
memilih bekerja untuk melayani Tuhan, dan ada pula yang memilih untuk mendengarkan Tuhan sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Aktif bekerja melayani Tuhan itu tidak salah. Aktif bekerja melayani Tuhan itu tidak salah, dan memilih untuk mendengarkan Tuhan juga tidak salah. Dua-duanya benar dan tidak salah. Namun yang menjadi keliru ialah timbul persepsi negatif tentang pelayanan orang lain. Sedikit-sedikit kita mulai membandingkan gaya pelayanan kita dengan orang lain, apalagi memaksa orang lain untuk mengikuti gaya pelayanan kita. Ini yang sering terjadi di waktu lalu, di masa lalu, dan punya tendensi, punya kecenderungan untuk bisa terjadi dalam dan selama pelayanan kita di saat ini, di sini, dan mungkin yang akan datang. Ada kecenderungan untuk kemudian terjadi seperti itu. Nah, mirisnya ketika gaya pelayanan kita melelahkan, kita cenderung untuk menyalahkan gaya dan model pelayanan orang lain. Lebih anehnya lagi, kita mulai mengintervensi dan iri dengan orang lain. Bunda Maria sungguh memberi model pelayanan pastoral untuk kita saat ini yang amat sederhana, sangat sederhana bagi kita, yakni setia mendengarkan Tuhan. Ini merupakan gaya pelayanan Maria dalam melayani Tuhan. Bunda Maria memilih melayani Tuhan untuk tidak iri hati, tidak intervensi, tidak benci, dan tidak dengki, tetapi dengan setia mendengarkan Tuhan. Maria memilih untuk tetap tenang dan mencintai, untuk tetap tenang, mencintai, mendengarkan Tuhan. Problem sederhana yang mesti selalu kita ingat saat ini ialah bahwa menghadapi umat itu mesti penuh dengan ketenangan dan bukan iri hati, penuh dengan keterpaksaan serta kecurigaan. Ya. Mesti penuh dengan ketenangan dan bukan iri hati, bukan keterpaksaan atau bukan memaksa, apalagi penuh dengan kecurigaan, apalagi mengintervensi sama. Cara hidup kita lah yang menuntun kita pada karya hidup kita. Mari saudara-saudaraku dari Gunung Karmel, kita mesti belajar dari Bunda Maria untuk tetap melayani Tuhan melalui jalan mendengarkan, dan kita diajak untuk mendengarkan Tuhan dalam doa-doa kita, meditasi, dan keheningan yang kita alami setiap saat. Dan jangan lupa, jangan protes dengan proses pelayanan kita kepada Tuhan. Belajar untuk mencintai kerjasama. Nah, letakkan cinta sebagai dasar pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindungan-Mu. Selimutilah kami dengan skapulir-Mu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami anak-anak-Mu butuhkan. Kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci.
kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.